Halo semuanya, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan mengenai kalor dan perpindahannya. Pada video sebelumnya sudah kita bahas mengenai kalor, apa itu kalor, bagaimana perpindahannya kalor, kemudian kalor bisa mempengaruhi bentuk benda. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas adalah soal-soalnya dan pembahasannya. Masih bersama dengan Sains Kelasku bersama dengan Ibu Yudi Utami. Saksikan videonya ya. Soal nomor 1. Bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu disebut dengan A. Kalori, B. Kalor, C. Radiasi, D. Konduksi. Mana jawabannya? Jawabannya adalah kalor. Pembahasannya, kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Soal nomor 2. Suatu benda jika diberi kalor akan mengalami A. Perubahan wujud dan massa zat, B. Perubahan ukuran dan massa zat, C. Perubahan suhu dan wujud zat, D. Perubahan suhu dan ukuran zat. Jawabannya adalah salah satu fenomena yang berkaitan dengan kalor adalah terjadinya perubahan suhu dan perubahan wujud zat dari satu bentuk ke bentuk lain, namun tidak mengubah massa suatu zat. Maka jawabannya adalah perubahan suhu dan wujud zat ini yang berubah ya. Jadi perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Soal nomor 3. Apabila dua buah benda yang suhunya berbeda disentuhkan, maka yang terjadi adalah A. Kalor mengalir dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi, B. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, C. Benda bersuhu rendah melepaskan kalor, D. Benda bersuhu tinggi suhunya bertambah. Mana jawabannya? Pembahasannya adalah kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah ketika kedua benda disentuhkan. Benda yang bersuhu tinggi melepaskan kalor sehingga suhunya turun, sedangkan benda bersuhu rendah menerima kalor sehingga suhunya naik atau bertambah. Maka jawabannya adalah yang B. Kalor mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Soal nomor 4. Bilangan yang menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat per 1 derajat Celcius disebut dengan A. Massa jenis, B. Kapasitas kalor, C. Kalor jenis, D. Rangkaian kalor. Maka pembahasannya, massa jenis adalah massa zat dibagi dengan volumenya. Kapasitas kalor, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebesar jumlah tertentu, misalnya 1 derajat Celcius. Kalor jenis, jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius.
Rambatan kalor adalah perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu kalor jenis. Lanjut ke soal nomor 5. Jika air dingin dicampur dengan air panas, akan terjadi peristiwa A. Air dingin dan air panas sama-sama melepaskan kalor. Yang B. Air dingin dan air panas menerima kalor. Yang C. Air dingin melepas kalor dan air panas menerima kalor. Sedangkan yang D. Air dingin menerima kalor dan air panas melepaskan kalor. Maka pembahasannya, jika air panas dan air dingin dicampurkan, maka air dingin akan menerima kalor dari air panas, sehingga suhu air dingin naik dan air panas akan melepaskan kalor, sehingga suhunya menjadi turun. Maka jawabannya adalah air dingin menerima kalor dan air panas melepaskan kalor, yaitu yang D. Soal nomor 6. Jelaskan pengertian konduktor dan isolator, serta sebutkan contoh benda konduktor dan benda isolator. Konduktor merupakan sebutan bagi benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator merupakan sebutan bagi benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh benda konduktor misalnya besi, tembaga, dan aluminium. Contoh benda isolator yaitu karet, plastik, kertas, dan kayu. Lanjut, soal nomor 7. Sebutkan jenis-jenis perpindahan panas dan sebutkan contoh perpindahan panas secara radiasi. Jawabannya, jenis-jenis perpindahan panas yang pertama adalah radiasi. Radiasi perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan panas diikuti dengan aliran zatnya. Yang ketiga, konduksi, yaitu perpindahan panas dengan melalui zat perantara. Contoh perpindahan panas radiasi, misalnya api lilin yang terasa panas ketika di dekatnya. Misalnya lagi cahaya matahari sampai ke bumi. Contoh lain lagi, orang-orang di sekitar api unggun yang merasa hangat. Lanjut ke soal nomor 8. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 kg air yang bersuhu 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang diketahui adalah massa air 1 kg, kemudian kalor jenis air 1000 Joule per kilogram derajat Celcius, kemudian kenaikan suhu delta T-nya adalah dari 20 menjadi 100. Jadi 100 dikurangi 20, jadi suhunya kenaikannya adalah 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah kalor Q. Maka rumusnya Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Kita masukkan angka-angkanya. Massanya 1, kalor jenisnya 1000, kenaikan suhunya 80.
maka 1 kali 1000 kali 80. Jadi Q kalor sama dengan 80.000 Joule. Jadi kalor yang diperlukan untuk memanaskan air tersebut sebesar 80.000 Joule atau 80 kilojoule. Selanjutnya soal nomor 9. Tentukan banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 500 gram es yang bersuhu min 12 derajat Celcius menjadi min 2 derajat Celcius. Nyatakan dalam satuan Joule. Jika diketahui kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Yang diketahui masanya 500 gram. Kalor jenisnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kenaikan suhu delta T-nya. Berapa kenaikan suhunya? Min 2 derajat Celcius dikurangi min 12 derajat Celcius. Maka kenaikan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumusnya. Rumus kalor sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Kenaikan suhu ya, delta T ini. Maka Q sama dengan 500 kali 0,5 kali 10. Maka Q sama dengan 2500 kalori. Nah, kalori ini disuruh merubah satuannya menjadi Joule. Ingat, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Maka 2500 kali 4,2. Maka hasilnya 10.500 Joule. Jadi kalor yang diperlukan untuk memanaskan es tersebut sebesar 10.500 Joule. Demikianlah video pembelajaran kelas 7 mengenai soal dan pembahasan kalor dan perpindahannya. Kalian tunggu video berikutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.